sungai, punya kebun pala. Jadi kalau mau manisan pala sebenarnya kita bisa di situ. Dan itu baru setahun. Ya efektifnya baru 6 bulan berjalan. Tapi alhamdulillah ya 6 bulan berjalan kita sudah memberangkatkan 20 anak ke Malaysia. Jadi ada yang berangkat ke Malaysia, berangkat ke Madinah, kemudian berangkat ke Maroko. Karena pondok kita namanya pondok daurah. Jadi bukan pondok 4 tahun, 5 tahun gitu, tapi pondok daurah. Jadi ada mungkin anak-anak kita yang sudah lulus pondok pesantren, kemudian ada pembekalan, ya kita pembekalan di sana. Ada daurah bisa daurah sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Dan alhamdulillah kemarin sudah mengirim 4 anak. Jadi dari pondok pesantren pusat Bondowoso dia sudah hafal dulu 1, 2, 3, 4, kemudian 27, 28, 29, 30, kemudian ditaruh di kita, dihapus untuk menyelesaikan 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata dengan sistem kita yang terbuka di sana tanpa hukuman, tanpa tekanan, artinya anak itu jadi bebas, gembira, bahagia. Kemudian setelah dia datang di pondok, harusnya dia 4 bulan lebih, paling cepat 4 bulan, kemudian paling lama 1 tahun dihapus. Tapi ternyata baru 1 bulan dia sudah bisa menyelesaikan programnya. Artinya dia 1 bulan 1 minggu, ya 1 minggunya itu mungkin adaptasi, kemudian 1 bulannya dia sudah mulai mengerjakan menghafal. Ternyata efektif, 1 bulan bisa dikembalikan dan insya Allah 3 bulan ke depan sudah selesai 30 juz. Jadi ternyata satu hari itu bisa 1 lembar. 1 hari bisa 1 lembar hafalan dengan sistem tabiz. Tabiz itu program menghafal yang ditemukan oleh pondok pesantren di daerah Cirebon. Jadi dia metode tabiz. Jadi sekarang itu banyak metode menghafal. Ada yang master menghafal semudah tersenyum, ada yang talaqi, ada yang macam-macam, ya. Dan insya Allah mungkin ke depan Indonesia ini akan jadi negara penghafal Quran terbesar dunia. Dan alhamdulillah Bogor itu sudah perkembangan Islamnya terbesar di dunia. Jadi Bogor itu banyak sekali pondok pesantren dan mungkin kota Bogor itu akan jadi pusat ilmu agama seperti Kufah dan Basrah, seperti Iran dan Irak. Pergeseran derajat di Indonesia. Makanya tadi pas nyebut soal haji, sebenarnya sebutnya itu sin haji di kasratin sok, jadi soknya itu sin haji. Tapi di Indonesia jadi soal haji. Ini adalah sebenarnya orang kita Paprawi atau Zulmiyah, ya. Ketua PDM Zulmiyah Mutamirah Kawaki, ya. Jadi dia ketua PDM ya, nanti juga kita kuning gitu. Baik, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya ceritakan ini? Ini bagian dari gerakan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu adalah gerakan berawal dari seperti ini. Awalnya kumpul 1-2 orang, kemudian ngobrol, namanya dirosat, ya. Kemudian bikin halakoh, ada halakoh Quran, ada halakoh tafsir, ada halakoh bahasa, musyarah, gitu. Kemudian halakoh fikih dan lain sebagainya. Maka halakoh-halakoh yang berkumpul itu kumpul baca namanya tadarus. Nah, lebih besar lagi karena tempatnya kecil, orangnya banyak, maka dibikin kelas-kelas namanya madrasah. Kemudian yang ngajar namanya mudarris. Jadi awal asal katanya itu dari tadarus, ya, membaca Al-Quran.
Ada satu makalah mengatakan bahwa 3 hari kita tidak membaca Al-Quran, maka dianggap kita lalai dengan Al-Quran. 3 hari berturut-turut tidak baca Quran, maka kita dianggap lalai dengan Al-Quran. Nah, warga Muhammadiyah yang juga termasuk warga bangsa adalah bagian daripada gerakan itu sendiri. Saya dari Bogor, tadi numpang naik mobil sampai Tanah Abang. Dari Tanah Abang saya naik Gojek datang kemari. Karena saya lihat waktunya jam 9, maka saya lebih awal datang, paling tidak setengah jam. Ternyata saya datang 1 jam lebih awal dari apa yang dijadwalkan. Bukan bapak ibu yang terlambat, tidak. Tapi kita yang datang lebih cepat. Itu bedanya anak muda sama orang tua. Tapi di Muhammadiyah tidak ada orang tua, semuanya muda. Semangatnya semangat muda, semangatnya semangat gerakan. Benar kata ketua PDM tadi. Karena dalam gerakan itu pasti ada keberkahan. Tidak jumud, tidak diam, tidak tenang. Contohkan air yang diam, air yang tenang, maka dia akan berlumur, maka dia akan bau, maka dia akan membunuh. Maka dia akan membunuh. Ya, di samping dia bau, di samping dia tidak ada manfaatnya dan mudah terkena virus, terkena bakteri, jadi penyakit. Begitu juga dengan kita. Ketika kita tidak bergerak, kalau dengan bahasa sekarang mungkin jadi generasi rebahan gitu, ya tidur, maunya hidup enak, tapi pengen kaya, ya, pengen kaya, pengen banyak uang, pengen sukses, tapi kerjaannya tidur. Nah, tapi itulah hebatnya orang Betawi. Orang Betawi itu gak ada yang nganggur, semuanya kerja anggur tidur mulu, kerja anggur nongkrong mulu. Itu dari kita sama orang Betawi. Saya berani ngomong Betawi, karena kata saya orang Betawi. Jadi saya ketua dari Muda Betawi. Baik, Bapak Ibu Saudara kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk ke materi. Yang pertama, judul materinya adalah Muhammadiyah adalah gerakan lingkungan kemanusiaan dan hak asasi manusia. Kita bahas gerakannya. Gerakan itu berasal dari intikal, perpindahan. Kalau paling gampang adalah intikal nikmat. Intikal nikmat, perpindahan nikmat. Nikmat itu adalah satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita manusia yang disebut dengan rahmat. Disebut rahmatan lil alamin. Jadi keberadaan warga Muhammadiyah itu bisa dirasakan. Dimanapun dia itu selalu berasa, karena dia yang bergerak. Tapi berbeda dengan teman-teman di sebelah yang gerakan mereka itu nabrak-nabrak. Gerakannya nabrak-nabrak. Kalau kita gerakan melayani. Bukan dengan bahasa lain, ada masjid yang kehilangan pemukul beduk. Beduknya ada, tapi pemukulnya hilang. Bisa sebagai penanda waktu sholat. Tapi karena pemukulnya hilang, maka hilang makna daripada beduknya itu sendiri. Nah, keberadaan Muhammadiyah ini tidak mengambil, tidak merampas, tidak mengambil hak orang lain, tidak mencelakai, tapi dia menggerakkan barisan terdepan, mengambil ruang-ruang yang tidak diambil oleh orang lain. Itu arti gerakan. Maksudnya gerakan yang paling mudah adalah hijrah. Gerakan yang paling mudah adalah hijrah. Bukan sekedar hijrah fisik, tapi hijrah rohani. Kenapa saya menceritakan ini lebih awal?
tahu dulu perspektif filosofisnya. Karena kalau tidak tahu bergerak mau ngapain, hijrah capek-capekin doang. Iya. Hijrah ngapain dari Mekah yang sudah enak, sudah nyaman, ya kan, penuh dengan segala macam. Nah, tapi kita harus ikut Rasulullah berangkat ke Madinah. Madinah dulu belum Madinah namanya, ya, masih Yasrib. Itu masih Hijaz. Hijaz Makkah Madinah itu namanya Hijaz. Berangkat ke Yasrib. Yasrib itu di sana sudah ada yang disebut kaum muhajir itu, di situ sudah disebut kaum ansor itu sudah ada Bani Auf, ya, sudah Bani Khazraj. Udah ada dua suku besar di sana dan sudah mapan. Kemudian ada juga orang Yahudinya, ada Majusinya, ada Nasraninya di Madinah itu. Tapi Rasulullah harus berangkat ke sana, hijrah ke sana dan mulai membangun peradaban di sana. Singkat cerita maka jadilah Madinatul Munawwarah. Jadi kota yang bercahaya. Maka kita sering menyebut adalah masyarakat madani. Maksudnya masyarakat yang sudah mapan, baik secara ekonomi, budaya, politik, pendidikan, semuanya. Nah, Muhammadiyah ini adalah persyarikatan besar. Ya. Jadi kita sudah tidak ragu lagi masuk di gerbong itu. Lalu kenapa? Kok sepertinya biasa-biasa saja? Ya, bagi kita biasa. Bagi kita biasa. Tapi bagi masyarakat sudah sangat luar biasa. Gerakan-gerakan kecil ini harus dilakukan bersama-sama. Berangkat sholat subuh, kemudian berangkat ngaji, berangkat kerja, berangkat antar anak sekolah, berangkat ini segala macam. Itu secara pribadi. Namanya amal soleh. Amal soleh yang dilakukan secara kolektif, gerakan-gerakan kebaikan yang dilakukan bersama-sama itu disebut dengan amal ma'ruf. Tugas kita diciptakan di dunia ini, wa ma khalaqul jinna wal insa illa ibadah. Allah menciptakan kita itu untuk beribadah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah makhdhah, ada yang ghairu. Ibadah makhluk adalah ibadah yang waktu, tempat, caranya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah adanya di rukun Islam. Ibadah makhluk adalah ibadah yang waktunya ditentukan, caranya diajarkan, kemudian ittiba, ya, ikut cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena syarat sahnya ibadah itu bisa diterima dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ittiba Rasul. Maka disebutkan innamal a'malu binniyat. Jadi mulai dari niatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai bergerak, pasti ada keberkahan. Apa itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan kesehatan, kebaikan keuangan, kebaikan ekonomi, kebaikan keluarga, kebaikan pendidikan, kebaikan keturunan, kebaikan organisasi. Itu yang kita cari. Walaupun banyak, tapi tidak berkah. Maka yang kita cari adalah berkahnya. Nah, berkah itulah yang kita umpamakan. Kenapa? Kalau kita sudah mendapatkan keberkahan, maka apapun yang kita pegang itu menjadi kebaikan. Yang pertama. Yang kedua, lingkungan. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua yang mempengaruhi kita itu disebut lingkungan. Air mempengaruhi, makanan mempengaruhi, tempat, apapun yang berhubungan dengan diri kita, maka kita sudah termasuk bagian daripada lingkungan. Gerakan lingkungan yang dimaksud di sini apa? Gerakan lingkungan itu bagaimana kita mulai
dimulai dari yang kecil, dari diri kita, dari keluarga kita. Kita misalnya jadi para bapak, para suami. Bagaimana cara kita bisa di rumah, kemudian kita bisa ngaji anak-anak, kita bisa ngajarin keluarga di rumah, kemudian kita melakukan apapun yang sudah kita lakukan. Laisa yu'allimahu bal yu'addiba. Tidak sekedar memberikan ilmu, tidak sekedar menyekolahkan, tidak sekedar membiayai, tidak sekedar mengkasihkan uang, bal yu'addiba, tapi dia harus menjadi modeling, memberikan adab-adab. Kalau anaknya mau ngaji, bapak emaknya ngaji. Kalau mau anaknya jadi soleh dan solehah, bapak emaknya soleh dan soleh. Kalau anaknya mau sholat subuhnya berjamaah, maka bapaknya sholat subuh berjamaah. Kalau anaknya dia rajin sholat, rajin ngaji, jadi anak yang baik, dia akhlakul karimah, maka orang tuanya memberikan contoh yang baik. Bagaimana kalau kita tidak pernah dilihat baca Quran, terus kita suruh anak ngaji? Maka apapun yang kita lakukan, maka anak akan melihat itu. Anak lebih percaya kepada kita daripada orang lain. Karena sekarang banyak sekali orang, anak-anak khususnya, etikanya bagus, moralnya rusak. Di rumah dia cium tangan bolak-balik sama orang tuanya. Takzimnya luar biasa, akhlak bicaranya bagus, taat, sopan, santun, baik sekali anaknya. Sama orang tua, sama temannya, baik sekali. Tapi ketika dia berangkat ke sekolah, sampai di sekolah, dia jelekin orang tuanya. Ditanya, kamu kenapa nggak ikut ujian? Dia belum bayaran. Dulu bapak saya payah, orang tuanya payah. Bapak saya gak ada tanggung jawabnya. Dia jelekkan ayah ibunya di depan gurunya. Nah, karena dia tidak bisa ikut ujian, kemudian dia pulang malas, kemudian dia kumpul dengan temannya, akhirnya dia narkoba, akhirnya dia taubat, akhirnya dia melakukan melampiaskan emosinya, melampiaskan ketidaknyamanannya, kekecewaannya kepada orang tua, kemudian dia taubat. Sehingga ibunya ketika anaknya ditangkap atau luka masuk rumah sakit atau ditangkap polisi, ibunya menangis, menjual apa saja untuk anaknya. Kemudian anaknya tangkap narkoba, maka orang tuanya akan menjual motornya, meminjam ini, menghabiskan semuanya untuk membiayai anaknya. Karena menurut orang tuanya, anaknya etikanya